Baik, baru satu ya, Mas Muhammad Haryono. Oke, ayo teman-teman yang lain barangkali bisa diajakin untuk segera masuk ke Jimmy ya, diopera-opera gitu di grup kalian sendiri. Ya. Biar semakin cepat kita mulai, semakin cepat juga nanti selesainya. So, sudah ada 1 4 ya, sudah ada 4. Kita masih menunggu teman-teman yang lain. Ini untuk kelas kelas 8A ini masih ada yang belum masuk ini GC baru 28. Barangkali teman-teman yang sudah masuk di sini bisa disampaikan ya untuk teman-temannya yang belum masuk ke GC untuk segera masuk karena kan KBM namanya Google Classroom itu kan base kita untuk memulai pembelajaran, jadi kayak semacam kelas virtual kita. Jadi kalau tidak masuk GC walaupun masuk di grup WA kan tetap segala informasi segala link kan adanya di GC gitu. 7 oke, 8 nanti kalau udah 10 kita bisa mulai ya, kurang 2 lagi kita bisa langsung mulai KBM ya, sambil nunggu teman-temannya. Tuh 2 3 8, yuk 2 lagi yuk berangkat kelas 8A. Oke, 9. Alhamdulillah, 1 lagi ya. Yuk, 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 yuk. Gerak segera. Oke, ini sudah 9, 1 lagi biar kita langsung mulai. Ada Muhammad Haryono, Ahmad Arafa, Fikri, Pratama, Aulal Muna, dan lain-lain. Sudah jam 8.11. Barangkali itu ya anak-anak ya, bisa diinfokan ke grup kalian. Kalian kan mungkin kan mesti punya grup itu, grup sendiri kan. Bisa diinfokan, ayo segera yuk masuk ke Jimit biar kita bisa mulai. Semakin cepat masuk duluan, semakin cepat juga pembelajarannya bisa selesai itu. Ketua kelasnya siapa ini ketua kelasnya? Di kelas 8A. Halo? Apakah sudah ada ketua kelas di kelas 8A? Cek, cek. Kok nggak ada suaranya? Halo, halo. Apakah suara saya terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Salam. Oke, terdengar ya. Ayo dong, respon lah. Masa ngomong sendiri kayak gini kan nggak enak. Jadi apalagi kan di nilai aktivitas pembelajaran kan juga ada nilai itu, nilai merespon, nilai pertanyaan menjawab kayak itu kan lumayan ya buat penilaian kalian. Dulu sudah pernah saya terangkan kan terkait itu. Jadi saya harap hal-hal sederhana seperti menjawab itu bisa kalian maksimalkan, barangkali bisa untuk mengatrol nilai kalian, misalkan ulangan kalian atau praktik kalian nilainya jelek, dengan hal-hal seperti itu terus merespon kan nilainya kan semakin baik, aktivitas aktivitas belajarnya, jadi itu bisa memengaruhi nilai kalian untuk menjadi lebih baik lagi gitu, ya. Ini kok masih lama ya, tak chat lagi wis. Monggo. Baru 9.
Baru 9. Ini udah 10 ya. Baik, kita bisa mulai sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum mulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa ya, anak-anak ya. Semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bisa berkah ya, bermanfaat ya, ilmu yang dapat diserap ya, dan berguna untuk kita semua ke depannya. Baik, mari bersama-sama kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin. Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Baik ya. Sehat semua ya. Semoga Sehat. dalam kondisi tetap sehat semua ya. Tetap semangat ya, walaupun mungkin kalian sudah jenuh sekali di rumah, nggak ada kerjaan, tapi semoga ini bisa segera selesai pandeminya. Lagi proses vaksinasi ya. Nanti kita semua akan divaksin. Kalau sudah divaksin, mungkin kita akan lebih kebal lagi terhadap virus corona. Ya semoga tahun ajaran depan ya. Berarti kalian kelas 9 udah mulai masuk ke sekolah. Pada pengen masuk sekolah lagi apa masih betah nih KBM daring kayak gini? Masuk sekolah. Masuk sekolah. Daring. Daring. Oh, dari suka daring. Lihat. Ya kalau daring enaknya mungkin bisa rebahan ya, KBM sambil rebahan. Cuman kan apa nggak bosan masa tiap hari gitu terus. Kalian kan juga nggak ketemu sama apa teman-teman kalian, nggak bisa lari-lari ya. Padahal di SMA kan lapangannya kan luas nih, bisa buat lari-lari kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau nggak bosan ya, alhamdulillah. Semoga inovasi-inovasi maupun kreasi yang diberikan oleh guru-guru di SMA 6 bisa membuat kalian tetap semangat ya, tidak menjadikan kalian bosan. Oke, alhamdulillah anak-anak senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi ya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah bertemu, sudah perkenalan ya. Saya harap kalian sama saya sudah tidak asing lagi, bisa lebih akrab lagi, santai saja kalau KBM sama saya. Saya juga nggak terlalu tua-tua amat kan, masih muda juga, jadi kalian nggak usah terlalu ewo, kita dibikin santai aja untuk KBM Bahasa Indonesia di kelas 8 ini. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, kita sudah akan memasuki materi pertama, yaitu materi teks eksplanasi. Namun sebelumnya saya mau presensi dulu. Ini yang sudah hadir di Jimit ya, kelas 8A. Sebentar. Baik, ini saya panggil namanya ya. Siapa saja yang sudah masuk? Adesta udah masuk belum? Belum ya. Ahmad Fadlan, Arafa? Belum juga. Hadir, oke. Hadir, Pak. Terus Adiat Ainul? Belum hadir. Hadir, Pak. Ananda Ragil? Ada. Anis Artika? Aulal Muna? Hadir. Aulal Muna hadir ya. Bastian? Santika? Hadir. Farah Rizky Alia? Faris Kurniawan? Ada. Fatima Azhara? Vika Azza Aulia? Fikri Putra Pratama? Hadir. Ilham Amirullah? Nggak ada. Lailatus Istiana? Amjadul Ibad?
Amjad Liban nggak ada. Terus Zinul Asror. Zinul Asror nggak ada. Ziaul Haq nggak ada. Dwi Haryono. Hadir Pak. Oke, Dwi Haryono hadir loh. Ari Aprilian nggak ada. Ma'ruf Sadida. Hadir Pak. Ada ya, Ma'ruf Sadida. Muhammad Nabil Aulia. Syarif Torik. Nabila Putri Zarani. Najwa Janata. Nanda Citra Lestari. Hadir, Pak. Oke, yang terakhir hadir. Robitoh Azhara. Rabitoh. Nggak ada ya. Sevilla Naina. Hadir, Pak. Sevilla ini nama sepak bola ini. Sevilla Naina. Salindra Larunovic. Nggak ada ya. Titi Roipah. Hadir, Pak. Hadir. Zatasya Karnia nggak ada ya. Oke, baik. Berarti baru segini yang hadir ya. Nggak apa-apa, lumayan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya harap teman-temannya ya, kalian bisa bisa saling menyampaikan ke teman-temannya, ayo segera masuk ke Jimit KBM ya, jangan pada hilang. Nanti ya tetap kalian yang nama-nama yang nggak masuk ini ya nanti akan saya hubungi juga, nanti akan saya konfirmasi kenapa nih kok nggak pernah masuk ya, terutama yang sama sekali belum pernah masuk. Nanti juga mungkin barangkali dari bagian konseling juga akan menanyakan hal itu ya, karena yang namanya KBM kan, kalian di luar itu di rumah itu bukan libur, tapi kita tetap KBM, cuman karena kondisinya lagi pandemi kayak gini, berarti kita KBM-nya KBM dari. Semoga kedepannya saya harap bisa lebih banyak lagi yang hadir. Bismillah, Bismillah, bisa kelas 8A, semangat ya. Nah, untuk hari ini kita langsung saja masuk ke materi. Saya akan memaparkan materi terkait teks eksplanasi. Bisa terlihat ya PowerPoint-nya? Oke, baik, kita langsung mulai saja. Bisa. Nah, materi pertama kita di semester 2 ini adalah teks eksplanasi bahasa Indonesia SMA Negeri 6 Kota Pekalongan. Nah, apa sih teks eksplanasi itu? Ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Sebelumnya, barangkali kalian sudah belajar terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Saya nggak tahu. Ada. Apa nih? Ada. Penjelasan mengenai proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena alam, sosial, atau budaya. Oke, bener ya, itu karena ada di buku, jadi mungkin kalian bisa lihat. Ini namanya siapa, Mas? Fikri. Fikri, oke Fikri. Baik, terima kasih atas responnya dari Mas Fikri. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Fikri itu udah tepat ya, karena memang sudah ada di buku. Jadi teks eksplanasi itu punya inti dari teks eksplanasi itu adalah fenomena. Nah, kita akan belajar terkait rumusannya, kenapa sih bisa dikatakan eksplanasi itu adalah fenomena, kita akan belajar bersama. Ini adalah peristiwa alam ya yang sering terjadi akhir-akhir ini ya. Tahun 2020 itu nggak tahu kenapa kok bisa gini banget ya. Baru tahun 2021 ya, bulan Januari langsung terjadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang memprihatinkan ya dan tidak kita inginkan. Yang pertama banjir ya, banjir di mana-mana, di Sulawesi, Kalimantan banjir, di Pekalongan juga ya. Kalau Pekalongan memang udah langganan banjir. Kalian ada yang kebanjiran nggak rumahnya? Nggak ada ya, semoga nggak ada. Misalkan ada pun ya semoga bisa segera surut ya, tidak terjadi problem apa-apa. Nah, ini bisa kelihatan ya, ini wakil wali kota Pekalongan ya, yang saat ini mungkin habis meninjau jadinya banjir di Pekalongan. Banjir Pekalongan itu ya sebabnya macam-macam, bisa karena rob ya. Pekalongan itu tiap tahunnya itu daratannya itu turun 30 cm per tahunnya. Itu adalah paling tinggi ya di antara daerah-daerah di Indonesia yang abrasinya atau turunnya volume tanahnya itu paling tinggi. Kedua itu di Jakarta berapa 20 cm-an, tapi kalau Pekalongan itu paling tinggi. Terus yang kedua baru saja kemarin ya kita tahu itu jadi tragedi ya.
kecelakaan jatuhnya Sriwijaya Air, pesawat Sriwijaya Air jatuh ya, yang menewaskan seluruhnya ya. Infonya itu adalah seluruhnya penumpang yang ada di Sriwijaya Air. Ini juga terjadi fenomena alam, erupsi Gunung Merapi ya. Akhir-akhir ini sering terjadi erupsi gunung, baik Merapi, Semeru ya, yang ada di Indonesia. Terus juga terjadi gempa bumi di Mamuju ya, gempa bumi di Mamuju. Terus di Kalimantan itu banyak sekali terjadi gempa bumi ya. Itu mungkin barangkali ini adalah bagian dari tanda-tanda dari kuasa Tuhan Allah ya, mungkin untuk mengingatkan kita semua. Pokoknya segala bencana itu kan mesti kan ada hikmahnya. Jadi kita barangkali bisa lebih baik lagi dalam menjaga tatanan dunia ya, jaga kondisi alam kita. Banjir kan juga salah satu penyebabnya apa yang paling jelas? Kan itu buangan sampah ya, globalisasi, terus juga apa namanya? eh polusi udara itu kan bisa menyebabkan banjir karena lapisan ozon jadi panas, akhirnya es yang ada di kutub utara, kutub selatan itu kan jadinya kan mencair, nah itu menjadikan banjir juga. Gitu. Ini adalah peristiwa alam yang baru-baru ini terjadi. Nah, sedangkan peristiwa sosial yang sering terjadi itu ada juga nih. Yang pertama jelas pandemi COVID ya. Pandemi COVID itu bagian dari peristiwa sosial atau fenomena sosial karena itu berhubungan dengan kesehatan. Gara-gara adanya pandemi COVID, jadinya pembelajaran sekolah ditutup, kantor-kantor juga banyak yang ditutup, akhirnya pembelajaran menjadi pembelajaran daring. Ini yang sedang kita lakukan, ini juga bagian dari fenomena atau peristiwa sosial. Kemarin-kemarin juga habis ada demo ya, demo tolak Omnibus Law, karena ini adalah barangkali dari masyarakat menganggap sebuah aturan yang menyengsarakan rakyat, menyengsarakan para buruh, nah itu akhirnya pada demo. Pilkada serentak 2020 yang baru saja kemarin terjadi di Pekalongan juga ada. Nah ini adalah bagian-bagian dari fenomena sosial ya anak-anak ya. Jadi yang namanya teks eksplanasi itu adalah intinya itu adalah sebuah fenomena sosial. Ini jadi pengertian dari teks eksplanasi. Berisi penjelasan atas sebuah kejadian, peristiwa, dan fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Pokoknya kata kuncinya itu adalah fenomena. Fenomena itu adalah sebuah peristiwa yang cukup unik ya. Baik itu jenisnya adalah fenomena alam maupun fenomena sosial. Perbedaannya kan kita sudah jelas tahu ya, kalau fenomena alam itu berarti berhubungan dengan alam ya, berhubungan dengan natur gitu. Misalkan kayak gempa bumi itu kan jelas-jelas dari alam, banjir juga dari alam ya, terus juga tanah longsor ya, atau mungkin hal-hal lain itu kan sesuatu yang sifatnya bencana. Kalau suatu fenomena alam yang sifatnya indah, barangkali yang bagus kan kayak adanya aurora, fenomena pelangi ya, hujan di siang hari, terus juga mungkin gerhana ya, munculnya planet Mars itu kan juga masuk dalam fenomena tapi yang sifatnya bukan bencana. Itu adalah fenomena alam. Sedangkan fenomena sosial itu berhubungan dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan manusia, yang dilakukan oleh manusia, seperti kesehatan itu kan ada hubungannya dengan manusia, pendidikan juga, pengangguran, fenomena sosial lain, misalkan interaksi antara manusia ya, budaya-budaya, tradisi, misalkan ada upacara apa namanya, yang di Bali itu kan ada upacara ngaben untuk Maya, terus juga di Pekalongan ada kegiatan apa namanya yang setiap Lebaran itu bodo bodo lupes ya, itu kan juga bagian dari tradisi yang itu masuk dalam fenomena sosial. Ini adalah pengertian dari teks eksplanasi. Barangkali bisa ditulis dulu, catat atau mau di screenshot silakan. Sudah di screenshot ya. Kalau sudah saya lewati. Nah, sebelum masuk ke ciri-ciri saya akan menayangkan sebuah video ya. Video tentang ini ya, tentang fenomena alam yang terjadi. Akan saya tayangkan, saya ambil dari YouTube. Nah, ini mengapa Pekalongan langganan banjir.
Oke, sebentar ya. Tadi udah kelihatan belum gambarnya? Belum ya, bentar. Belum. Nah, sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya, baik. Sudah. Mari akan kita lihat bersama-sama. Ini adalah salah satu fenomena alam ya, yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Mengapa Pekalongan langganan banjir rob? Mari kita simak bersama-sama ya. Nanti juga ada hubungannya dengan materi kita selanjutnya. Jika dilihat dari udara, hampir 70% lebih wilayah kota Pekalongan setiap tahunnya terdampak banjirop. Salah satu penyebab belum hilangnya banjirop dikarenakan adanya penurunan tanah atau land subsidence. Berdasarkan penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB), rata-rata penurunan tanah mulai 10 hingga 20 cm per tahun. Hal itu juga mengakibatkan muka air laut naik 1 cm per tahun. Tanah kota Pekalongan adalah tanah endapan yang masih muda dan masih mengalami pemadatan. Jika kondisi normal bisa menyebabkan penurunan tanah 3 hingga 4 cm. Namun, karena banyaknya penggalian sumur air tanah membuat parah terjadinya penurunan tanah hingga 20 cm. Penurunan tanah juga menyebabkan wilayah pantai di kota Pekalongan mengalami abrasi. Pemerintah berupaya menghentikan pengambilan air bawah tanah. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka wilayah kota Pekalongan seluas 42 km persegi akan berkurang tiap tahunnya. Sejak tahun 2002, Pekalongan terdampak perubahan iklim secara langsung dengan adanya banjirop. Dan hingga tahun 2018, sudah 31% luas wilayah tergenang air laut bahkan secara permanen dan terus meluas. Menghadapi banjir rob yang makin naik dan tinggi, pemerintah Kota Pekalongan menyiapkan tempat pengungsian, pompa penyedot, dan membangun tanggul raksasa penahan rob. Sementara warga yang mampu secara ekonomi berikhtiar dengan meninggikan rumahnya. Proyek pengendali banjir juga dilakukan dengan mengembalikan fungsi 3 sungai utama, yaitu Sungai Seragi Baru, Sungai Bermi, dan Sungai Meduri sebagai bagian dari pengendalian manajemen air melalui normalisasi sungai sepanjang 6 km dan selebar 5 hingga 8 meter. Banjir Pekalongan diperparah oleh perilaku warga membuang sampah ke Sungai Loji yang membelah kota Batik ini. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan mencatat, setiap harinya ada 2 ton lebih sampah yang masuk ke Sungai Loji, belum lagi buangan limbah Batik. Kini,
Demi mengembalikan kondisi lingkungan, masyarakat diajak membuat gerakan pungut sampah, pembuatan biopori, dan penanaman mangrove di bibir pantai. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Baik, ya itu tadi sebuah video tentang fenomena banjir rob yang ada di Pekalongan. Tentunya memang cukup memprihatinkan ya kalau kita melihat tadi gambarannya itu benar-benar hampir hampir semua ya sekota Pekalongan itu, terutama yang daerah Pekalongan Utara itu tergenang air semua. Kalian bisa lihat sampai ada yang setinggi setinggi lutut, bahkan itu sebelumnya mungkin ada sampai setinggi dada orang dewasa. Ya bersyukurlah kita yang barangkali rumahnya tidak pernah terkena banjir ya. Dan kalau lihat teman-teman kita yang ada di Pekalongan Utara itu ya tiap hari kalau hujan, kalau rob itu kayak nggak bisa tidur gitu. Alhamdulillah untuk yang ada di sini mari kita syukuri bersama. Nah setelah melihat tayangan tadi, gimana? Kalian bisa sedikit ada gambaran ya, contoh dari teks eksplanasi itu seperti apa ya, mulainya itu dari mana, awal-awalannya, dan akhir-akhirannya itu bagaimana, tengah bagaimana. Nah itu adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi ya, yang berkaitan dengan fenomena alam. Nah selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dari teks eksplanasi ya. Pertama itu terdiri dari 3 unsur, yaitu pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Tadi setelah kalian menonton video tadi kan bisa terlihat nih dari awal itu naratornya ya atau presenternya itu menyampaikan bahwa fenomena rob itu sering terjadi di Pekalongan. Itu kan mereka gambaran umum saja, jadi dia menyampaikan bahwa Pekalongan itu memang sering terjadi bencana rob. Jadi lebih ke gambaran umum. Nah baru setelah dia menyampaikan gambaran umum, dia masuk ke detail ya, detail informasi tentang peristiwa rob yang ada di Pekalongan. Jadi dia menyampaikan sebabnya apa, faktor-faktor yang menjadikan Pekalongan sering terjadi rob itu apa, itu kan disampaikan semua urut sebabnya, terus akibat yang terjadi karena rob itu apa, seperti tadi banyak tahanan di lapas itu diungsikan, orang-orang juga jadi yang berdomisili di Pekalongan Utara juga akhirnya pada pindah kayak gitu, perumahan sepi. Nah itu adalah akibat-akibat yang disampaikan oleh naratornya. Baru yang terakhir itu adalah interpretasi. Interpretasi itu lebih ke simpulan ya atau ulasan terkait rincian yang tadi disampaikan di bagian tengah. Jadi dia menyampaikan bahwa simpulannya warga Pekalongan harus mengubah gaya hidupnya supaya tidak membuang sampah sembarangan ya, supaya tidak menggunakan air sumur berlebihan untuk pembuatan batik ya. Dan juga jangan membuang limbah batik pada sungai. Hal-hal seperti itu adalah bagian dari interpretasi atau simpulan dari apa yang telah dipaparkan di bagian inti ya, di bagian sebab dan akibat. Kita masuk ke ciri yang kedua, yaitu informasi yang disampaikan berdasarkan fakta. Namanya teks eksplanasi itu adalah teks non-fiksi ya, jadi bukan sebuah rekaan. Jadi apa yang disampaikan itu ya dari awal sampai akhir ya sebuah fakta semua ya, sebuah realita atau kejadian yang benar-benar terjadi tanpa adanya dramatisasi, tanpa adanya karangan ya atau sebuah tambahan-tambahan unsur fiksi lainnya. Jadi benar-benar yang disampaikan kejadiannya ya A, ya yang disampaikan juga banjir ya banjir, tanpa adanya dramatisasi atau pengubahan realita itu. Karena bersifat fakta, informasi yang disampaikan itu bersifat fakta. Terus yang ketiga bisa dilihat bersama-sama, informasi bersifat objektif. Maksudnya objektif itu ya tidak memihak ke siapapun, tidak ada unsur opininya atau pendapatnya, jadi itu benar-benar objektif tanpa menambahi pendapat ataupun opini. Misalkan opini itu ya kayak misalkan terjadi banjir rob ini, terus naratornya mengatakan bahwa bencana rob ini menjadikan warga menderita. Menderita itu kan pendapat ya. Nah itu tidak disampaikan. Jadi apakah semua orang menderita karena banjir kan juga belum tentu. Nah itu makanya yang dimaksud dengan subjektif atau adanya opini dan pendapat itu kayak gitu. Jadi kalau eksplanasi ya kita tidak perlu menambahkan perasaan yang kita rasakan itu ke dalam teksnya. Cukup kita tinggal menyampaikan faktanya saja tanpa perlu menambahkan pendapat, opini maupun perasaan yang kita rasakan. Berbeda dengan teks argumentasi. Kalau argumentasi emang
ada seperti itunya, tapi kalau teks eksplanasi karena bersifat objektif, jadi tidak perlu menambahkan sesuatu yang bersifat opini maupun pendapat. Yang keempat, membahas sebuah peristiwa atau fenomena. Nah, ini adalah esensi ya, inti dari teks eksplanasi itu informasinya itu adalah berupa fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Jadi punya berhubungan dengan itu ya. Hanya dua itu, kalau nggak alam, sosial, budaya, pokoknya berhubungan dengan fenomena yang terjadi. Yang terakhir adalah merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Jelas ya, karena namanya eksplanasi itu berarti kan membagikan sebuah informasi ya, untuk menjadikan pembaca itu tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Silakan bisa dicatat atau mau di screenshot, silahkan. Belum, kita masuk ke materi selanjutnya. Sudah ya? Sudah belum di screenshotnya? Sudah, Pak. Oke, baik. Tadi ciri-ciri, nah sekarang adalah strukturnya. Struktur teks eksplanasi ada 3 ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kalian nanti melihat video tersebut kan, udah jelas nih bagian-bagiannya ya. Yang pertama itu adalah identifikasi. Berisi tentang penjelasan umum dari fenomena yang akan dibahas. Jadi yang menyampaikan dulu fenomena yang akan dibahas itu apa di teks itu. Seperti tadi misalkan kalian nonton videonya adalah terjadinya rob ya. Kita sampaikan bahwa Pekalongan adalah kota yang sering terjadi rob. Rob itu adalah peristiwa di mana air laut pasang naik ke daratan. Itu adalah bagian identifikasi. Jadi hanya menyampaikan gambaran umum dari fenomena yang nanti akan kita bahas atau akan kita sampaikan. Jadi dijelaskan dulu fenomenanya apa yang akan dibahas, misal fenomena alam maupun budaya, namun penjelasannya belum rinci. Jadi belum rinci, hanya gambaran umumnya saja terkait ya pengertiannya saja, pengertian dari apa yang akan kita bahas nanti. Setelah identifikasi, masuk ke rangkaian kejadian ya. Berisi rangkaian kejadian dari fenomena yang dijelaskan pada bagian identifikasi dengan penjabaran yang lebih rinci lagi. Jadi tadi udah ada gambaran umum, kita jabarkan lagi dengan lebih rinci. Bisa berupa kronologi kejadiannya, jadi dijelaskan urutan kejadiannya. Biasanya kalau sifat-sifatnya kronologi itu misalkan peristiwa kayak fenomena kecelakaan ya, kayak kemarin kecelakaan Sriwijaya Air ya, dijelaskan kronologinya. Jadi pesawat take off ya, take off jam berapa ya, terus menuju ke Kalimantan, ke Pontianak, sedangkan di perjalanan di atas ketinggian 1000 meter, tiba-tiba terjadi gangguan pada mesin, akhirnya anjlok, langsung turun, jatuh ke laut, itu disampaikan. Itu berarti kan lebih ke kronologis. Selain kronologis juga bisa menyampaikan sebab akibatnya, seperti tadi yang terjadi pada video rob di Pekalongan itu kan polanya lebih ke sebab akibat ya. Jadi disampaikan dulu penyebabnya apa sih kok sering terjadi rob ya. Tadi kayak apa namanya, bahwa Pekalongan itu adalah daratan yang endapannya masih baru, jadi masih gampang terjadi abrasi ya. Mungkin juga karena pembuangan sampah, itu kan juga bagian dari sebab akibat. Terus bagaimana kejadian tersebut terjadi disampaikan, hingga sebab atau mengapa ya kejadian tersebut dapat terjadi. Itu biasanya isi dari rangkaian peristiwa itu kayak gitu. Kalau nggak kronologi ya sebab akibat, bagaimana peristiwanya itu lebih detail, lebih rinci lagi. Dan yang ketiga adalah ulasan ya, berisi intisari maupun kesimpulan dari kejadian maupun fenomena yang disampaikan pada bagian identifikasi dan rangkaian kejadian. Di dalam ulasan ya juga bisa berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Tadi kan setelah kalian melihat video tadi kan di bagian akhir kan disampaikan sih, dari naratornya kan juga menyampaikan bahwa berkomentar ya bahwa kita sebagai warga Pekalongan sebaiknya bisa lebih mengubah budaya kita supaya tidak membuang sampah di kali ya, terutama kali loji tadi yang ada di video ya. Terus juga jangan membuang limbah batik di kali kayak gitu. Terus juga budayakan untuk menanam apa namanya, tanaman mangrove di sekitar pantai. Itu kan lebih ke komentar, lebih ke penilaian maupun ulasan. Ini terkait struktur teks eksplanasi.
Bisa dipahami ya anak-anak ya? Halo? Bisa, Pak. Oke, nah silakan bisa Bisa, di Pak. screenshot dulu. Nanti juga materinya akan saya share, Ya. akan saya share ke GC, PowerPoint-nya. Baik, kalau sudah ya untuk hari ini itu saja ya. Materinya kita sudah selesai terkait tadi apa ciri-ciri, terus juga pengertian ya dan struktur. Minggu depan kita udah masuk ke kaidah kebahasaan dan pola pengembangan dan juga nanti terakhir mungkin kalian sudah bisa mulai menulis teks eksplanasi ya. Setelah itu di permasalahannya kita udah mulai ulangan harian. Eh untuk kegiatan lembar lembar pekerjaan kalian ini sudah saya share di Google Classroom ya. Silahkan nanti bisa dikerjakan. Sebentar, saya tampilkan. Nah ini ya anak-anak ya, tugas sudah saya lampirkan di Google Classroom. Silakan nanti dikerjakan hari ini ya. Kalau dikerjakan, tugasnya gampang kok. Cuman apa namanya? Cuma ya ini. Nanti kalian akan membaca sebuah teks eksplanasi, lalu menganalisis strukturnya dan juga membuat ringkasan pada sebuah teks eksplanasi. Hanya itu saja. Oh, ini udah ada yang mengerjakan ya? Kok belum belum dikasih instruksi udah mengerjakan ya udah nggak apa malah beneran bagus ya. Berarti kalian punya effort yang luar biasa ya, punya semangat untuk langsung mengerjakan. Ya udah kalau udah ada yang mengerjakan, barangkali teman-teman yang lain yang belum mengerjakan silakan dikerjakan untuk hari ini. Teman-teman yang nggak masuk Gmeet, tolong diinfokan untuk mengerjakan tugasnya nggak apa walaupun nggak masuk Gmeet, tapi ya berarti hitungannya tidak masuk ke presensi gitu. Gitu ya, minta tolong disampaikan ke teman-temannya yang hari ini tidak masuk Gmeet. Itu saja, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri bersama KBM pada pagi hari ini? Halo? Nggak ada ya? Aman Tidak ya? ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah semoga kita semua bisa memahami materi pada pagi hari ini ya. Mari kita tutup KBM pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, mohon maaf ya apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan. Atas perhatian kalian semua, saya ucapkan terima kasih. Silakan langsung dikerjakan tugasnya, nanti langsung dikumpulkan. Begitu, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.